tahu September ini bulan misi, jadi memang kita akan berbicara tentang utusan-utusan, di mana setiap kita ini adalah utusan-utusannya Tuhan. Amin. Bilang sama sebelahnya, kamu utusan, saya utusan, kita utusan. Ya. Jadi hari ini tema kita panggilan seorang utusan. Ini karena sudah sampai di sini jadi berubah ya frontnya ya. Iya, nggak apa-apa ya. Sebentar. Ini ke kiri apa ke kanan Pak? Maju kanan ya. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah buku yang sangat bagus ya, berjudul Duta Bagi Kristus. Ya, saya punya bukunya, saya nggak bawa ya, tapi karena saya sudah dapat di Google, saya ambil ya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa, saya sangat merekomen buku ini. Kenapa? Buku ini menceritakan bagaimana kisah hidup seorang Paulus di dalam pelayanannya. Di cover belakangnya ya, di cover belakang buku ini biasa kita istilahkan sinopsis ya, jadi sudah menceritakan apa sih isi buku itu. Jadi di belakang cover buku ini William Barclay ini kan penulisnya bilang begini, bahwa setelah Yesus menyelesaikan tugasnya di dunia ini dan kembali kepada Bapanya, seluruh pengikutnya hanya berjumlah 120 orang. Kelompok kecil yang pada umumnya terdiri atas orang-orang yang sederhana itu lambat laun berkembang hingga kini ada begitu banyak orang Kristen yang tersebar di seluruh dunia. Apakah rahasia pertumbuhan gereja ini? Jadi di dalam buku ini Barclay menuliskan bahwa penjelasannya itu ada pada diri Paulus, seorang yang berdarah Yahudi asli dari kalangan Farisi, warga negara Roma, dan penganiaya orang Kristen yang secara dramatis berpaling dan berbalik menjadi Injil terbesar. Wah, kita lihat ya, ini kehidupan Paulus. Baik, tadi sudah dibacakan nasnya di dalam Yesaya. Saya mengajak kita buka satu bagian di dalam Yesaya pasal 1. Ya, tadi karena sudah dibaca yang pasal 6, saya ajak kita baca pasal 1. Yesaya pasal 1 ayat 2 dan ayat 3. Ini akan menjadi dasar pembahasan mengapa Yesaya dipanggil menjadi seorang utusan. Baik, Yesaya pasal 1 ayat 2 dan 3. Sudah mendapatkannya, saya bacakan, Bapak Ibu Saudara menyimak. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Bapak Ibu Saudara, seperti Paulus yang dipanggil menjadi duta Injil ya, pekabaran Injil, mengabarkan Injil Kristus. Demikian juga kita adalah orang-orang yang terpanggil untuk memberitakan Injil. Ya. Dalam nas yang tadi kita baca di pasal 6, itu sangat jelas di mana kita melihat Yesaya dipanggil oleh Allah. Yesaya mendapat panggilan Allah, diputus oleh Allah untuk datang kepada umatnya, memberitakan, menyampaikan. Tentu apa yang disampaikan itu ada di dalam pasal 6 ayat 9. Berita yang tidak mengenakan. Yesaya disuruh menyampaikan satu berita penghukuman. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dikasih tugas untuk menyampaikan satu berita baik, tentu kita sangat semangat ya. Kita nggak ragu, pasti kita akan dengan semangat menyampaikan berita tersebut. Tetapi Yesaya disuruh menyampaikan berita penghukuman karena apa? Tadi di pasal 1, karena pemberontakan bangsa Israel.
karena pemberontakan umatnya, karena mereka nggak setia, karena mereka tidak lagi berpaut kepada Tuhan. Jadi saat itu bangsa Israel, boleh bantu next. Jadi saat itu bangsa Israel, mereka memiliki kehidupan yang sudah melenceng dari Tuhan. Dikatakan di situ para hakim menerima suap, para penguasa membuat hukum yang tidak adil, mengambil hak orang miskin dan melakukan dan menelan hak para janda dan para yatim piatu. Ini kehidupan yang ada pada saat itu di zaman Yesaya. Oleh sebab itu Yesaya dipanggil untuk menyampaikan berita penghukuman karena pemberontakan bangsa ini, karena ketidaksetiaan bangsa ini, karena mereka sudah melenceng dari jalan. Bapak Ibu Saudara, saya pernah diminta untuk menyampaikan satu berita yang tidak enak kepada seorang ibu yang baru melahirkan. Ini sudah lama ceritanya ya, kisahnya ya. Jadi karena ibu ini melahirkan, bayinya lahir 12 jam ya, 12 jam saja ke dunia itu, dan bayinya ini meninggal. Satu hal yang gak mudah untuk menyampaikan kepada seorang ibu yang baru melahirkan, Bu, anaknya meninggal, itu gak mudah. Satu hal yang dilakukan oleh suami daripada ibu ini adalah memanggil kami sebagai hamba Tuhan. Dia bilang, "Dini, Pak, Bu, bisa gak tolong sampaikan berita duka ini kepada istri saya." Waduh, ketika saya menerima tugas tanggung jawab itu nggak enak, nggak nyaman. Kenapa? Satu sisi dia baru melahirkan, satu sisi dia melahirkan sempat pendarahan. Jadi memang kondisi ibu ini pun sudah tidak memungkinkan untuk mendengar berita seperti itu. Jadi saya minta hikmat Tuhan, saya berdoa, Tuhan ini bagaimana Tuhan? Menyampaikan berita yang nggak mengenakan Tuhan. Ini bagaimana Tuhan? Tolong saya. Kemudian saya pelan-pelan saya datang, karena memang harus nih, sebelum bayinya dikubur itu sudah harus dikasih tahu mamanya ini nih kalau bayinya meninggal. Kemudian saya pelan-pelan saya masuk ke ruang, ini masih di rumah sakit loh ya, masuk ke ruangan rumah sakit. Saya pelan-pelan bercerita. Saya nggak langsung loh ya, Bu, anaknya meninggal, saya nggak langsung. Saya pelan-pelan bercerita. Saya bilang, Ibu, percaya nggak kalau segala sesuatu itu ada dalam kedaulatan Tuhan? Percaya nggak? Percaya tidak? Segala sesuatu yang terjadi itu di dalam kendalinya Tuhan. Ya, dan kita harus menerima semua itu. Ketika saya ngomong seperti itu, ibu ini udah mulai menangkap ya, sudah mulai dia, tapi dia sudah bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Lalu saya pelan-pelan bilang, ya Bu, saya kesini ingin menyampaikan bahwa bayi ibu sudah dipanggil Tuhan. Saya katakan. Ketika itu juga dia langsung tumpah air mata, dia menangis. Kemudian dia bilang, tolong bawakan anak itu ke saya sebelum dikuburkan. Waduh, Bapak Ibu Saudara, saya pikir ini satu tugas tanggung jawab saya yang sangat berat saat itu, untuk menyampaikan berita yang gak mengenakan. Kalau menyampaikan berita sukacita, dapat anak, ada yang melahirkan, dapat berkat, dapat job yang bagus, dapat promosi, itu mungkin satu kabar yang mengenakan ya. Jadi kita gampang untuk menyampaikan. Tapi bagaimana dengan berita yang gak mengenakan? Seperti Yesaya, ketika dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan berita penghukuman Allah kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang memberontak kepada Tuhan, itu nggak mudah. Tetapi di situ juga Tuhan sudah memberitahu kepada Yesaya. Yesaya, nanti nih, kalaupun kamu datang kepada umatku untuk memberitahukan tentang penghukuman Allah ini, percayalah, mereka nggak akan berbalik, mereka akan mengeraskan hatinya. Itu jelas sekali dijelaskan. Bahkan berita yang akan disampaikan Yesaya tidak didengar, akan ditolak, itu pun sudah dikasih tahu terlebih dahulu oleh Allah kepada Yesaya. Nah, hari ini yang kita mau belajar, hari ini yang mau kita bahas, hari ini yang mau kita sama-sama pelajari, yaitu bagaimana respon Yesaya ketika diutus oleh Tuhan.
Kita lihat ya. Minggu lalu kita membahas menjadi seorang utusan, di mana setiap orang yang menerima anugerah keselamatan, kita ini adalah dutanya Allah, kita ini wakilnya Allah, kita ini adalah utusannya Allah untuk meneruskan misi yang telah Yesus mulai 2000-an tahun yang lalu. Itu pembahasan kita yang minggu lalu ya. Jadi di dalam Kristus kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Panggilan untuk memberitakan Injil bukan hanya kepada pendeta ataupun hamba Tuhan ataupun misionaris ataupun penginjil. Jadi jangan sampai salah kita berpikir bahwa itu kan tugasnya pendeta, itu kan tugasnya Samuel Ari gitu kan, itu kan tugasnya musihi gitu kan. Oh, itu tugas misionaris yang diutus. Salah Bapak Ibu Saudara. Setiap kita yang sudah menerima Injil keselamatan, setiap kita yang sudah menerima anugerah keselamatan, kita ini adalah utusan-utusannya Tuhan. Amin. Kita ini dipanggil untuk memberitakan Injil, meneruskan misi Tuhan di dunia ini kepada orang-orang yang belum mendengarkan tentang Injil. Masalahnya adalah next lagi. Masalahnya adalah ketakutan terbesar ketika kita memberitakan Injil adalah ditolak. Betul nggak? Betul Bapak Ibu Saudara? Siapa di sini yang mungkin yang pernah memberitakan Injil ditolak? Ada? Pernah ngalamin ditolak? Ya. Ketakutan terbesar setiap orang percaya ketika memberitakan Injil itu ditolak. Kenapa? Karena waktu ditolak itu ada rasa malu, ada kecewa, sedih. Kenapa ya? Saya pernah memberitakan Injil kepada seseorang. Ketika saya sudah sampaikan Injil Tuhan tentang bagaimana Tuhan datang menyelamatkan manusia berdosa, kita orang berdosa butuh pengampunan, saya ceritakan sampai selesai di akhirnya. Seperti biasa kita pasti akan menantang mereka, maukah membuka hati terima Yesus. Nah itu detik-detik dimana kita akan mendengar jawabannya ya atau tidak. Saya pernah ditolak ya. Ketika saya menanyakan maukah engkau membuka hati percaya Yesus saat ini, menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, banyak dan sering sekali orang akan menjawab begini, nah dulu ya, nanti dulu ya, tunggu dulu ya. Itu satu penolakan ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, banyak dari kita ketika ditolak itu, kita berpikir kita itu gagal. Kita mengira bahwa tugas mempertobatkan orang itu tugas kita. Nah, ini perlu kita perhatikan. Ketika memberitakan Injil, mempertobatkan orang itu bukan tugas kita. Tugas kita itu memberitakan, menyampaikan. Makanya ketika kita salah kaprah, ketika kita punya satu pemahaman yang salah, maka kita, banyak dari kita akan menjadi kecewa ketika orang yang kita beritakan Injil tidak menerima Yesus pada akhirnya. Tapi kalau konsep pemikiran kita bahwa tugas saya bukan mempertobatkan orang, tugas saya menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil, memberitakan Injil, maka ketika kita mendapat penolakan pun kita tidak akan kecewa, kita tidak akan menjadi sedih. Betul? Jadi ini yang harus kita tanamkan. Tugas kita itu hanya memberitakan, sama-sama katakan memberitakan. Ya, kita hanya menyampaikan Injil kepada mereka, yang mempertobatkan mereka, yang membuat mereka bertobat, yang itu pekerjaan Roh Kudus. Dan hari ini kita akan bahas 3 hal. Next, 3 hal yang kita pelajari dari Yesaya ketika meresponi panggilan Tuhan sebagai utusan. Yang pertama, taat. Katakan taat. Ketika Yesaya diutus, ayo kamu ke bangsa ini kasih tahu. Walaupun resikonya mereka akan menolak, walaupun resikonya kamu gak akan didengar, tapi taat. Yesaya taat bukan hanya asal taat, tapi Yesaya taat karena tahu siapa yang mengutus. Tadi
Yesaya sendiri dikatakan dikuduskan, sudah dikuduskan untuk menjadi seorang utusan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Kita belajar dari Yesaya ketaatan, ya. Mungkin di dalam keluarga kita, Bapak Ibu Saudara, masih ada yang belum percaya Yesus. Di sini boleh angkat tangannya yang keluarga besarnya belum percaya Yesus di dalam rumah. Kalau ada, oke, ada beberapa ya. Mungkin masih ada papa, mama, opo, cici gitu ya, yang belum percaya kepada Yesus. Mungkin bukan anak kita yang belum percaya Yesus. Tugas kita ingat memberitakan Injil kepada mereka, ya. Mungkin Tuhan juga mengutus kita ke tengah-tengah pekerjaan kita, kerabat kita, lingkungan sekolah kita, anak-anak muda, ya. Ketika engkau ada di tengah-tengah lingkungan teman-temanmu, ingatlah bahwa kamu seorang utusan. Jadi kita harus sungguh-sungguh hidup mencerminkan Kristus. Anak-anak muda jangan terbawa arus dengan pergaulan-pergaulan yang sekarang kita tahu ya, itu nggak mudah. Tantangan anak muda sekarang itu nggak mudah, ya. Kalau tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan malah terbawa arus. Tapi hiduplah di tengah-tengah teman-temanmu, lingkungan di mana kita berada, itu menjadi saksi-saksi Kristus yang menyatakan kasih Tuhan kepada mereka. Ini sebuah panggilan yang mulia. Seperti Tuhan bertanya kepada Yesaya, Tuhan juga bertanya kepada kita saat ini. Siapakah yang mau utus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Dan beranikah kita berkata dengan taat, Tuhan, ini aku, utus aku. Yang kedua, yang kita pelajari dari Yesaya itu berani. Kenapa saya bilang berani? Meski beresiko, ya, tadi sekali lagi, meski beresiko ditolak, meski beresiko tidak didengar, meski beresiko nggak dipeduliin, bahkan dikatakan penyampaian pemberitaannya Yesaya malah akan membuat hati umatnya itu semakin keras. Itu dijelaskan di ayat 10. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Jelas sekali Allah tahu hati bangsanya, hati umatnya. Mereka tegak tengkuk, gak mungkin bisa berbalik. Karena itu Tuhan menghukum mereka supaya satu generasi yang tidak taat kepada Tuhan ini dilenyapkan, dengan hukuman Allah dilenyapkan, dan nanti akan muncul generasi yang takut akan Tuhan. Ini sebuah resiko yang harus diambil oleh Yesaya. Tapi Yesaya dengan berani, sekali lagi dengan berani, ya, menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan berita bagaimana Tuhan akan menghukum bangsa dan umatnya. Yang ketiga, setia. Ya. Setia ini bukan hanya sekali, Bapak Ibu Saudara. Yesaya dipesan sama Tuhan, dikasih tugas sama Tuhan itu bukan hanya 1-2 kali. Tapi kalau kita baca di dalam Yesaya ini, kita lihat bagaimana berulang-ulang nanti Yesaya disuruh menyampaikan firman Tuhan. Berbicaralah, berbicaralah, sampaikanlah, sampaikanlah. Oh, Yesaya begitu setianya. Begitu setianya dengan panggilan Tuhan yang memberikan dia sebuah tugas tanggung jawab untuk memberitakan bagaimana Tuhan mau bahwa bangsa ini berbalik pada Tuhan. 3 hal ini Bapak Ibu Saudara dapat kita pelajari. Yang pertama, taat, berani, dan setia. Sama-sama katakan taat, berani, dan setia. Pertanyaan buat setiap kita. Next. Sama-sama baca ya. Siapakah yang akan diutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jadi jangan bilang ini aku, utuslah dia, gitu ya. Tapi ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengerti satu hal, bahwa sungguh Tuhan mau setiap kita menjadi utusan-utusan Injil.
Itu yang perlu kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa sungguh saya adalah utusan Tuhan. Kalau kita nggak punya satu pemahaman ini, kita tidak akan pernah bisa hidup di dalam sebuah panggilan Tuhan. Karena kita akan selalu memikirkan ini tugas hamba Tuhan, ini bukan tugas kami. Itu yang membuat satu istilahnya apa ya, benteng ya, untuk orang tidak memberitakan Injil. Orang kemudian memberitakan Injil kedua alasan ya. Yang pertama, dia memikirkan bahwa itu bukan tugasnya. Ini alasan kenapa orang tidak memberitakan Injil. Alasan kedua, karena mereka takut. Yang ketiga, karena mereka tidak tahu mereka mulai dari mana. Makanya biasanya ada pelatihan penginjilan seperti apa ya. Apa istilah saya menutup dengan sebuah ilustrasi begini. Saya waktu kuliah di kampus itu ada sering ya, dimana kita itu jualan sesuatu untuk mencari dana bermisi. Itu di kampus sering seperti itu. Satu kali ada satu kelompok daripada angkatan kami, mereka bikin keripik singkong, ya keripik singkong, dan itu dibawa ke kampus, dan mereka akan menawarkan kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada, ayo beli enak-enak, dan siapa di sini yang suka keripik singkong? Rata-rata suka kalau ada gorengan gitu kan. Tapi saya adalah orang yang nggak suka, tipe orang yang nggak suka makan gorengan, termasuk keripik singkong. Satu kali saya ditawarin, ayo, karena saya di kampus saya paling senior, ayo kak, ya mereka udah panggil ibu ya, ayo kak, dicoba kak keripik singkongnya. Enggak lah, makasih lah sebenarnya, thank you sebenarnya. Kemudian saya ke atas ke lobby, ramai sekali, semua pada beli keripiknya. Dan pada bukain semua, udah pada nyicipin semua. Ayo dicicipin aja, nggak apa-apa, dicoba. Ketika saya merasa nggak enak, udah tawarin, saya ambil satu, saya cicip. Wah, ternyata bener, keripiknya enak. Karena saya membayangkan keripik yang biasa saya makan itu keras, itu susah ini ya, nggak renyah gitu kan. Tapi ini kok enak ya, berasa enak, nyaman gitu. Lalu saya bilang, enak juga ya, saya bilang gitu. Baru tahu dia bilang gitu. Udah gitu saya bilang, oke, saya beli satu. Dan beli satu. Pas itu hari Rabu. Hari Rabu, kemudian di malamnya persekutuan doa, itu ada datang hamba Tuhan dari Tambora. Saya lupa musean kalau nggak saya datang. Jadi saya ambil satu, saya beli satu, saya bawa pulang. Rencana memang untuk dicicipin sama suami dan anak-anak. Tapi karena malam itu ada musean yang ngisi di persekutuan doa, saya nggak jadi buka. Akhirnya saya bilang, muse, ini keripik enak loh muse, keripiknya enak, ini kasih muse ya, bawa pulang ya, oleh-oleh. Bapak Ibu Saudara, saya bisa menceritakan enaknya keripik itu karena saya sudah merasakan, mencicipinya. Bayangin kalau kita nggak pernah merasakan kasih Tuhan, bagaimana kita mau menceritakan kasih Tuhan? Saya salut dengan orang-orang yang memakai media sosial untuk mempromosikan barang-barangnya. Saya salut, saya jempolin. Sampai satu hari Pak Philip bilang begini, seandainya orang-orang yang mempromosikan barangnya itu melalui sosial media, status, IG, segala macam, semangatnya itu seperti memberitakan Injil, maksudnya gitu. Kalau memberitakan Injil, semangatnya seperti dia mempromosikan. Wah, luar biasa. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak? Kalau kita lihat orang yang mempromosikan barang itu enggak ini loh ya. Kata-katanya bagus. Wis. Coba kalau kita memberitakan Injil itu seperti itu semangatnya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ya pasti akan banyak orang datang mengenal Tuhan. Tapi masalahnya itu tadi, kita terkadang sudah takut duluan. Terkadang kita nggak tahu mulai dari mana. Terkadang kita punya sebuah konsep pemikiran yang salah bahwa itu bukan tugas saya. Mari hari ini lewat firman Tuhan, kita sadari bahwa setiap kita itu dipanggil untuk memberitakan Injil.
Masih banyak orang-orang di luar sana, di keluarga kita, di tempat kerja kita, dimanapun kita berada, masih banyak orang-orang belum mengenal. Maukah kita diutus? Seperti Yesaya, ini aku, utuslah. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi ketakutan kita selama ini ketika kita memberitakan Injil? Atau pernahkah kita memberitakan Injil? Sudahkah kita memberitakan Injil? Jangan sampai berita Injil itu berhenti sampai kepada kita. Jangan takut, jangan pernah takut ketika memberitakan Injil. Minta hikmat Tuhan, minta Roh Kudus memimpin kita ketika kita memberitakan Injil. Seperti Yesaya, yang mau taat, yang mau setia, yang berani. Karena Yesaya tahu siapa yang mengutus dia. Hari ini kita juga tahu bahwa Tuhan memanggil setiap kita dan mengutus kita untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, maukah hari ini kita buat satu komitmen di hadapan Tuhan? Setelah mendengar firman Tuhan ini, maukah kita katakan, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Tuhan mengutus orang yang pergi dengan kerelaan hati. Tuhan tidak pernah mau memaksa kita. Tapi sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan, menerima anugerah Tuhan, saya percaya Tuhan menaruhkan belas kasihan kepada kita, kepada jiwa-jiwa. Tuhan meneruskan atau menaruhkan belas kasihan itu di dalam hati kita kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Saya percaya itu. Dan hari ini maukah setiap kita meresponi panggilan Tuhan? Kalau itu Bapak Ibu Saudara yang ada hadir pagi hari ini, katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah aku, Tuhan. Utuslah aku baik di tengah-tengah keluargaku yang belum percaya Yesus, di tengah-tengah teman-temanku yang belum mengenal Tuhan.
lingkungan tempat pekerjaan kita. Maukah kita menjadi saksi-saksi Tuhan? Kalau Bapak Ibu Saudara mau katakan, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Pakai aku Tuhan. Mampukan aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan berfirman pagi ini. Seperti Engkau memanggil Yesaya Tuhan untuk menyampaikan berita kepada umat-Mu. Hari ini juga Engkau memanggil setiap kami. Engkau mengutus kami ke tengah-tengah keluarga kami, ke lingkungan tempat di mana kami bekerja, dimanapun kami berada. Engkau mengutus kami dan kami mau katakan, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami jadi saksi-saksi. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya bukan karena kekuatan kami, tapi karena Roh Kudus yang menolong kami, yang memimpin kami. Bahkan kami menyadari siapa yang mengutus kami, yaitu Allah yang kudus, Allah pencipta alam semesta, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas segala ciptaan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berfirman pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita katakan amin. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, kasih tahu orang sebelahnya, ingatkan mereka dan bilang begini, Tuhan mengutus kamu. Oke, silakan kembali. Tuhan berkati. Saya serahkan kembali kepada Tuhan. Kita akan mengembalikan berkat Tuhan. Saya minta yang bertugas untuk maju ke depan. Hari ini kita mengadakan persembahan 2 kali, satu untuk kas, satu untuk diakonia. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang begitu indah Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh menggerakkan setiap hati kami untuk mau meresponi setiap firman Tuhan. Biarlah kami mau Tuhan menjadi utusan-Mu. Berikan kepada kami hati ya Bapa, untuk bisa penuh dengan belas kasihan memandang setiap saudara kami yang belum percaya kepada Engkau Tuhan. Dan saat ini saatnya kami akan mengembalikan berkat-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Biarlah Engkau terus memberikan kesehatan, melimpahkan setiap berkat-Mu di dalam kehidupan mereka, supaya mereka boleh ambil bagian di dalam setiap pekerjaan Tuhan di gospel sekarang ini ya Bapa. Kami boleh memberi dengan segala syukur kami, dan kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengatakan utuslah aku Tuhan, ini aku, utus aku, kita mau Tuhan memberikan kepada setiap kita hati yang penuh belas kasihan, memberikan mata kepada kita memandang pada siapa kita mau meresponi firman Tuhan. Oke? Kita angkat pujian, berikan Tuhan. Seperti matamu
diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang diberkati dengan firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Ada sekali lagi kasih tepuk tangan Bapak Ibu pada ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai tadi sampai selama-lamanya. Amin.